Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, sehat? Alhamdulillah. Mbak, Ya, semangat? semangat. Masya Allah. Jadi hari ini temanya tentang kurban. Dan ayat-ayat yang akan kita bahas ada dalam surah Al-Hajj. Surah Haji. Jadi kalau ibu, bapak buka Quran, di Quran ada satu surah namanya surah Haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Banyak yang bertanya, Pak Ustadz, mengapa kok ada ibadah yang itu sulit kita mampu untuk melaksanakan? Memang dalam teksnya di situ ada sebuah pernyataan man istata'a ilaihi sabila. Setiap menyebut tentang haji selalu dihubungkan dengan sebuah pernyataan bagi yang mampu. Nah, mampu itu seperti apa? Ada tiga. Pertama, wujuduz zat, adanya bekal. Yang kedua, wujudus sehah, adanya kesehatan. Yang ketiga, wujudul aman, adanya rasa aman. Kalau salah satunya hilang, dianggap tidak mampu. Misalnya dia bekal ada, tapi dia sakit, parah, nggak bisa berangkat, maka dia tidak mampu. Bekal ada, sehat ada, tapi nggak aman. Saudi ditutup, nggak boleh kita masuk ke sana. Sedang terjadi perang misalnya, maka berarti tidak bisa mampu. Jadi inilah dia ibadah haji. Nah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji wukuf di Arafah. Bapak Ibu, Arafah itu posisinya di luar tanah haram. Ini menarik. Arafah posisinya di luar tanah haram. Muzdalifah posisinya di dalam tanah haram. Setelah Muzdalifah ada Mina. Setelah Mina ada Ka'bah. Perhatikan. Jadi mirip sebuah upacara besar di mana para jemaah haji dia berkumpul di waiting area, tempat menunggu di Arafah, luar Arafah, di luar tanah haram. Di situ dia menunggu, wukuf namanya. Nah, untuk apa? Masuk ke pintu gerbang tanah haram yaitu Muzdalifah. Nah, begitu selesai mabit di Muzdalifah, langsung melempar jumrah Aqabah. Nah, rangkaiannya adalah setelah melempar jumrah Aqabah, jemaah menyembelih kurban sebagai hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih kurban ini adalah hadiah untuk Allah. Perhatikan, bayangkan kita ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah antriannya, seperti itulah prosesnya. Nah, bagaimana yang tidak pergi haji? Dia dianjurkan supaya menyerupai jemaah haji. Bagaimana? Pas jemaah haji wukuf, kita berpuasa Arafah. Betul? Betul, betul banget. Nah, kita berpuasa Arafah. Pahalanya yukaffirus sanah al-madiyah wal qadimah. Dia menghapus semua dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masya Allah. Jemaah haji di padang Arafah, mereka sedang satu persatu dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi kita datang ke Arafah dalam rangka mendapatkan hadiah pembebasan dari api neraka. Nah, karena itu begitu mereka sudah selesai mabit di Muzdalifah, mereka berkorban. Dan kita semua di sini pada tanggal 10 Dzulhijjah ikut berkorban. Nah, Allah menyebutkan bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang memang sejak dahulu
Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi memang itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat terdahulu Allah sudah ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan sebuah syiar bahwa ada ibadah namanya ibadah syiar, dan di antaranya adalah Allah sudah menyediakan hewan-hewan yang siap dijadikan sebagai hewan kurban. Caranya gimana? Caranya memperbanyak zikir. Liyadhkurus mallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Min bahimatil an'am maksudnya apa? Min bahimatil an'am maksudnya adalah binatang, hewan-hewan sembelihan. Nah, untuk apa kita melakukan itu? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilahukum ilahu wahid. Hanya Allah Tuhan kita. Falahu aslimu. Semuanya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mereka merendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa semuanya milik Allah. Mereka yakin la haula wala quwata illa billah, dan aku siap ikut Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tauhid. Makanya sejak tanggal 1 Dzulhijjah kita semua banyak berzikir. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bertakbir semuanya, maka hati kita bergetar dan kita semua sabar. Wassabirin ala ma asabahum. Kita semua bersabar jika ada musibah. Saudara-saudara kita sekarang di Palestina. Halo, Bunda, siap mendoakan untuk mereka? Siap selalu membantu untuk mereka? Nah, mereka telah bersabar. Mereka bersabar, bertahan di sana untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mereka termasuk apa? Wassabirina ala ma asabahum. Dan menegakkan solat. Wal muqimis solah. Dan banyak berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan unta-unta ini, hewan-hewan sembelihan ini, itu termasuk bagian yang Allah persiapkan sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Jadi Ibu, halo? Pak? Jadi kambing-kambing itu bagian dari syiar Allah. Bukan sekedar untuk dimakan, disembelih terutama di hari khusus seperti hari ini. Ya, masih termasuk tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik disebut Ayamun Nahar. Makanya di hari ini Bunda tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena Bunda masih sibuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini apa? Sebagai syiar. Karenanya orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya menikmati daging-dagingnya, tapi tidak bersyiar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka menyembelih, mengikuti aturan Allah bahwa hewan-hewan itu harus disembelih pada waktunya supaya kita kebagian untuk mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia telah memasukkan takwa di hatinya. Bunda, kita ingin bertakwa? Betul? Nah, kita harus bersungguh-sungguh mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bunda, kalau kita menyembelih hewan kurban, jangan ingin dipuji orang. Nih, korban gue, nih hewan gue, nih jangan di-flexing. Jangan. Kita khusus itu hadiah untuk Allah. Allah tidak mengambil dagingnya. Yang Allah ambil apa? Keikhlasan kita yang berkorban. Makanya ayat berikutnya apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah ambil dari kalian bukan daging kurban, bukan hewan kurbannya. Allah enggak butuh hewan kurbannya, tapi Allah mengambil siapa yang paling ikhlas di antara kalian.
Perhatikan, Allah menggunakan kata takwa untuk makna ikhlas. Imam Nawawi menyebutkan ayat ini dalam babul ikhlas dalam kitab itu Shalihin, supaya kita paham bahwa ustu'milah mustalahut taqwa min ajli makna ikhlas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istilah takwa agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.